di video pembelajaran Praba TV, kali ini kita akan mengulas lagi lanjutan dari persamaan eksponen. Nah, kali ini kita akan membahas untuk penyelesaian persamaan eksponen bentuk yang kelima, yaitu fx pangkat gx sama dengan 1. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini dapat ditentukan dengan kaidah-kaidah. Nah, kaidahnya yang pertama, pangkat sama dengan 0. Nah, kalau pangkat sama dengan 0, kalau persamaannya seperti yang di atas, berarti yang 0 siapa? Yang 0 adalah gx-nya. Nah, pangkat sama dengan 0 ini asalkan fx-nya tidak sama dengan 0. Oke? Bilangan pokoknya tidak sama dengan 0. Kemudian yang kedua, bilangan pokoknya atau basisnya ya, bilangan pokoknya sama dengan 1. Kalau di persamaan ini, fx sama dengan 1. Yang ketiga, bilangan pokoknya, berarti di sini fx-nya ya, sama dengan negatif 1. Asalkan gx atau pangkatnya sama dengan genap. Nah, setelah ini kita akan bahas contoh soalnya. Oke, kita lihat untuk contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 4x dikurang 3 pangkat 3x ditambah 6 sama dengan 1. Nah, bentuk ini sudah seperti persamaan yang bentuk 5 ya. Fx pangkat gx sama dengan 1. Maka ini fx-nya, ini gx-nya sama dengan 1. Ya, kita ingat lagi syaratnya yang pertama itu apa? Yang pertama adalah pangkat sama dengan 0. Asalkan basisnya tidak sama dengan 0. Oke, pangkat sama dengan 0. Asalkan basis tidak sama dengan 0. Oke, pangkat sama dengan 0 berarti mana? Ini 3x ditambah 6. 3x ditambah 6 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan negatif 6. X-nya sama dengan negatif 2. Ya. Ketemu x-nya adalah negatif 2, tetapi di sini dikatakan asalkan basisnya tidak sama dengan 0. Berarti kita cek apakah dengan x sama dengan negatif 2 basisnya akan tidak sama dengan 0. Nah, kita cek 4x dikurang 3 tidak sama dengan 0 ya. 4 dikali negatif 2 dikurang 3 tidak sama dengan 0. Negatif 8 dikurang 3 tidak sama dengan 0. Negatif 11 tidak sama dengan 0. Nah, di sini kan terbukti kalau dengan x negatif 2 menghasilkan negatif 11. Negatif 11 itu tidak sama dengan 0. Maka x sama dengan negatif 2 ini merupakan salah satu penyelesaiannya. Oke, kita lanjut ke syarat yang kedua. Oke, kita lanjutkan. Tadi di syarat yang pertama kita sudah mendapatkan salah satu penyelesaiannya, yaitu x sama dengan negatif 2. Ini kita tulis lagi supaya tidak lupa. Nah, sekarang kita kerjakan untuk syarat yang kedua, yaitu basisnya sama dengan 1. Oke, basis sama dengan 1. Basisnya di sini berarti yang mana? 4x dikurang 3. Bilangan pokok ya. 4x dikurang 3 sama dengan 1. Maka 4x sama dengan 1 ditambah 3. 4x sama dengan 4. Maka x-nya 4 dibagi 4, 1. Nah, kita mendapatkan
salah satu penyelesaian lagi. Ini tidak perlu kita cek apa-apa lagi karena di sini tidak ada syarat. Oke. Oke, kita sudah mendapatkan 2 penyelesaian. Dari syarat yang pertama kita dapatkan 1 penyelesaian, yaitu X sama dengan negatif 2. Dari syarat yang kedua dapat 1 penyelesaian lagi, yaitu X sama dengan 1. Sekarang kita lanjutkan untuk syarat yang ketiga, yaitu basisnya sama dengan negatif 1. Di sini ada syarat lagi, asalkan pangkatnya itu genap. Ya. Basis sama dengan negatif 1, berarti 4X dikurang 3 sama dengan negatif 1. 4X sama dengan negatif 1 ditambah 3. 4X sama dengan negatif 1 ditambah 3 itu 2. Maka X-nya 2 dibagi 4 atau setengah. Ya, kita sederhanakan lagi. Nah, untuk X sama dengan setengah, ini merupakan penyelesaian jika pangkatnya sama dengan genap. Nah, berarti di sini kita cek. Kita cek untuk ke pangkatnya. Ini nilai X ini kita substitusikan ke pangkatnya. Pangkatnya itu 3X ditambah 6. Nah, kita substitusikan setengah. Berarti 3 dikali setengah ditambah 6, gitu kan? 3/2 ditambah 6. 6 itu kita samakan penyebut menjadi 12/2. Jadinya 15/2. Nah, apakah 15/2 ini genap? Ternyata 15/2 ini tidak genap, ya kan? Dia tidak genap. Maka karena tidak genap, X sama dengan setengah ini bukan merupakan penyelesaian. Oke, sehingga bisa kita simpulkan di sini ya, himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya yaitu berapa aja? Berarti dari syarat 1 dan syarat 2 aja. Negatif 2 dan 1. Selesai.